Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Madani, tempat saya berbagi apa yang saya pelajari hari ini. Hari ini saya belajar bahasa Arab. Berikut ini rangkuman dan catatan saya dalam mempelajari bahasa Arab. Hari pertama saya mempelajari bahasa Arab adalah belajar apa yang saya catat sebagai kalimat sangat sederhana sekali, yang terbentuk dari minimal 2 kata, tetapi memiliki makna yang utuh. Jadi sebenarnya komunikasi bisa terbentuk dengan hanya satu kata atau bahkan tanpa kata sekalipun. Dengan isyarat pun kita bisa berkomunikasi sebenarnya. Kita bisa berkata kepada orang asing yang tidak tahu bahasa kita dengan berkata roti-roti sambil tangan kita menunjuk ke roti. Atau makan-makan sambil tangan kita mengisyaratkan ke mulut seperti orang makan, lalu menunjukkan tangan yang mempersilahkan. Maka orang asing pun walaupun dia tidak tahu bahasa kita, otak akan merespon apa yang telah kita lakukan. Tangan kita yang menunjuk roti dan berkata roti akan membuat otak menyimpulkan bahwa makanan itu bernama roti dalam bahasa kita. Tangan kita yang menunjuk ke mulut kita memperagakan orang makan sambil bilang makan akan disimpulkan oleh otak sebagai makan. Tangan kita yang seperti mempersilahkan akan dimaknai sebagai izin atau diperbolehkan untuk memakannya. Demikian sebenarnya komunikasi itu bisa terbentuk dengan sangat sederhana sekali, dengan satu atau tanpa kata sekalipun. Baik, kata pertama yang akan kita pelajari adalah kata tunjuk hadza, yang artinya ini. Digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan posisi kita atau relatif lebih dekat dengan benda yang lain, yang juga menjadi objek pembicaraan. Kata tunjuk adalah kata yang diucapkan balita ketika pertama kali belajar sesuatu. Dengan kata tunjuk inilah balita itu belajar pertama kali mengenal dunia. Apa ini? Sambil menunjuk sesuatu. Oh, ini pisau. Hati-hati ya, ini tajam. Dengan kata tunjuk inilah bayi mulai mengenal benda-benda di sekitarnya. Dengan kata tunjuk ini juga kita akan mulai mengenal kata-kata benda atau isim dalam bahasa Arab. Berikut ini contoh kata benda atau isim dalam bahasa Arab. Dengan menggabungkan kata tunjuk dan kata benda, maka akan terbentuk suatu kalimat sederhana yang mempunyai makna atau arti yang utuh. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza qalamun, ini pena. Hadza kitabun, ini buku. Baik, dari contoh-contoh kalimat yang telah kita pelajari, kita dapat merangkum kata-kata yang ada di contoh tadi menjadi rangkuman kata yang bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Saya biasanya mengelompokkan berdasarkan ruangan di dalam rumah, seperti kursi, buku, meja, pintu, ranjang ke dalam kelompok kamarku. Gula, garam, kompor, gelas, air, susu ke dalam kelompok dapur. Dengan mengelompokkannya seperti itu, saya bisa setiap waktu mempraktekkan latihan setiap kita berada di ruangan tersebut. Hal tersebut akan menjadikan kita cepat menguasai atau hafal kata-kata tersebut. Kelompokkanlah kata-kata itu sesuai kebutuhan dan bagaimana cara kita yang paling mudah untuk mengingatnya. Pengelompokan lain misalnya adalah kata-kata isim yang memiliki warna kuning atau mengelompokkan kata berdasarkan topik atau kriteria, dan lain sebagainya. Berikut adalah kata tunjuk pertama yang saya masukkan dalam catatan saya. Kata selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kata tunjuk zalika, yang artinya itu. Digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dengan posisi kita atau relatif lebih jauh dengan benda yang lain, yang juga menjadi objek pembicaraan. Zalika, itu. Berikut contoh-contoh dari penggunaan kata zalika. Sama dengan hadza, yaitu menggabungkannya dengan isim.
kata benda untuk membentuk kalimat utuh. Namun, posisi kita dari benda tersebut jauh. Dzalika imamun, itu imam. Dzalika qamisun, itu kemeja. Dzalika minzilun, itu sapu tangan. Hadza hajarun, ini batu. Dzalika najmun, itu bintang. Hadza hajarun wa dzalika najmun. Kita menggunakan kata wa yang berarti dan untuk menggabungkan dua kalimat dengan kata tunjuk yang sama atau berbeda. Jarak ini relatif ya. Terkadang kita menggunakan kata itu hanya untuk menunjukkan jarak relatif lebih jauh dari posisi benda yang lain, walaupun kedua benda masih berada di satu ruangan atau area. Jadi, kita terkadang menggunakan kata itu untuk benda yang lebih jauh dari benda yang lain. Hadza dikun, ini ayam. Zalika jamalun, itu unta. Hadza dikun wa dzalika jamalun, ini ayam dan itu unta. Ini masih ada di satu pekarangan rumah misalnya. Dari contoh-contoh di atas kita dapatkan tambahan kata-kata baru, yaitu baitun, masjidun, babun, miftahun, kursiyun, maktabun, kitabun, kolamun, sarirun, komisun, minzilun. Kita juga mendapatkan kosakata yang saya golongkan sebagai materi, yaitu hajarun dan najmun. Dan dua kata yang saya golongkan ke dalam binatang, dikun dan jamalun. Keduanya jantan. Kita juga menemukan kosakata baru untuk kata benda profesi, yaitu imamun, imam. Sekarang kita punya tambahan kata tunjuk zalika, itu, dan kata sambung wa, yang artinya dan, dalam kelompok kata tunjuk dan kata sambung. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan kata tanya ma, yang digabungkan dengan kata tunjuk hadza dan zalika. Kata tanya ma digunakan untuk menanyakan benda apa ini atau benda apa itu. Kata tanya ini adalah kata tanya yang sering kita dengar digunakan anak-anak balita ketika mereka mulai memiliki keinginan belajar tentang dunia di sekitarnya. Dengan menggabungkannya dengan kata tunjuk, maka kita bisa membuat kalimat yang berarti utuh dan bisa dipahami orang lain. Ma hadza, yang artinya apa ini, digunakan untuk menanyakan benda yang berada dekat dengan posisi kita. Ma dzalika, artinya apa itu, untuk menanyakan benda yang jauh dengan posisi kita. Berikut adalah contohnya. Ma hadza, apa ini? Hadza labanun, ini susu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sukkarun, itu gula. Posisi gula ini jauh dari kita. Untuk itu kita pakai kata tunjuk dzalika atau itu. Kita bisa menggunakan kata wa yang artinya dan untuk menanyakan dua benda sekaligus. Biasanya orang menggunakan kata itu untuk membedakan dengan benda pertama atau karena jaraknya relatif lebih jauh. Ma hadza wa ma dzalika. Hadza kittun wa dzalika kalbun. Apa ini dan apa itu? Ini kucing dan itu anjing. Ma hadza wa ma dzalika. Hadza himarun wa dzalika hisonun. Ini keledai dan itu kuda.
Dari contoh-contoh di catatan A3, kita bisa kumpulkan lagi kosakata baru yang bisa kita kelompokkan sesuai kebutuhan kita. Kita tidak mendapatkan tambahan pada kosakata bangunan. Kemudian, tambahan 2 kata untuk kosakata material, yaitu sukkarun dan labanun. Serta 4 tambahan kosakata untuk isim nama binatang, yaitu kitun, kalbun, himarun, hisonun. Dan tidak ada tambahan untuk kata benda profesi. Serta tambahan 1 kata tanya, yaitu ma, artinya apa? Baik, kata berikutnya yang akan kita pelajari adalah kata tanya man yang digabungkan dengan kata tunjuk hadza dan zalika. Berbeda dengan kata tanya ma yang digunakan untuk menanyakan benda yang artinya apa ini atau apa itu, kata tanya man digunakan untuk menanyakan orang yang artinya siapa. Man hadza artinya siapa ini untuk menanyakan orang yang dekat dengan posisi kita. Sementara man dzalika artinya siapa itu untuk menanyakan orang yang jauh dengan posisi kita. Berikut adalah contoh kalimat sederhana untuk kata tanya man. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Man dzalika? Siapa itu? Dzalika rojulun. Itu anak remaja laki-laki. Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Hadza talibun wa dzalika mudarrisun. Ini pelajar dan itu guru. Man hadza wa man dzalika? Hadza tabibun wa dzalika tajirun. Ini dokter dan itu pedagang. Dari contoh-contoh di atas, kita mendapatkan 6 isim baru yang saya kelompokkan ke dalam isim profesi, status atau jabatan seseorang, yaitu waladun, rojulun, talibun, mudarrisun, tabibun, dan tajirun. Dan kita juga mendapatkan tambahan 1 kata tanya man yang artinya siapa. Catatan A5. Kata yang kelima yang akan kita pelajari adalah kata tanya a yang digabungkan dengan kata tunjuk hadza dan zalika. Kata tanya a artinya apakah, yang dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai yes or no question. Jawabannya iya atau tidak, yang dalam bahasa Arab na'am dan la. Ahadza yang artinya apakah ini, untuk menanyakan kebenaran benda yang dekat dengan posisi kita. Adzalika artinya apakah itu, untuk menanyakan kebenaran benda yang jauh dengan posisi kita. Mari kita lihat contohnya. Ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Azalika najmun? Apakah itu bintang? Naam, zalika najmun. Betul, itu bintang. Ma zalika? Apa itu? Zalika kursiyun. Itu kursi. Azalika maktabun? Apakah itu meja? La, zalika kursiyun. Bukan, itu kursi.
Ma hadza? Apa ini? Hadza miftahun. Ini kunci. Ahadza babun? Apakah ini pintu? La, hadza miftahun. Bukan, ini kunci. Ma hadza? Apa ini? Hadza dikun. Ini ayam. Adzalika kittun? Apakah itu kucing? Naam, zalika kittun. Betul, itu kucing. Man zalika? Siapa itu? Zalika mudarrisun. Itu guru. Adzalika imamun? Apakah itu imam? La, zalika mudarrisun. Bukan, itu guru. Ma hadza? Apa ini? Hadza komisun. Ini kemeja. Ahadza milzilun? Apakah ini sapu tangan? La, hadza komisun. Bukan, ini kemeja. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini anak kecil laki-laki. Adzalika rojulun? Apakah itu remaja laki-laki? Na'am, dzalika rojulun. Iya, itu remaja laki-laki. Tidak ada isim atau kata benda yang baru pada catatan A5 ini. Tambahan baru hanya kata tanya A yang artinya apakah, dan kata la, tidak atau bukan, dan na'am, ya atau betul. Jawaban untuk kata tanya A. Pada catatan kita kali ini, kita sudah mempelajari 5 kata, yaitu kata tunjuk hadza, ini, dan zalika, itu, kata tanya ma yang artinya apa, man yang artinya siapa, dan a yang artinya apakah. Kita juga mempelajari kata sambung wa yang artinya dan. Di blog Lentera Madani sudah saya sediakan latihan untuk menguji penguasaan kita akan materi di atas dan juga daftar glosari dari kata-kata yang dikumpulkan. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di catatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.